Kabar gembira khusus untuk penerima bantuan PKH, BPNT, dan PBI. Dapat bantuan tambahan berupa beras 10 kg selama 3 bulan. Langsung diantar ke rumah masing-masing. Nah, seperti apa mekanismenya? Simak terus. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja pada berita intinya ya. Seperti yang dikutip dari bisnis.com. Ada yang berjudul Bulog bakal salurkan 210.000 ton beras per bulan untuk bansos pangan. Nah, seperti apa ya mekanisme penyalurannya? Mari kita baca sama-sama. Direktur Bisnis Perum Bulog, Pebi Nopita mengatakan, penyaluran bansos pangan berupa beras akan disalurkan selama 3 bulan. Nah, jadi bantuan beras ini akan dicairkan selama 3 bulan ya teman-teman. Nah, jadi bantuan beras ini akan dicairkan selama 3 bulan ya teman-teman, dimulai bulan Maret, April, sampai Mei. Nah, bansos pangan setiap bulan akan dikeluarkan 210.000 ton untuk bansos dikali 3. Jadi nanti satu keluarga itu 3 bulan akan mendapatkan 10, 10, dan 10 kilo. Kata Pebi di kantor Kementerian BUMN di Jakarta pada hari Rabu 15 Maret 2023. Nah, jadi totalnya akan mendapatkan 30 kg ya teman-teman. Jadi satu bulannya 10 kg. Berturut-turut sampai 3 kali. Terkait persiapan penyaluran bansos, Pebi menuturkan saat ini pihaknya sudah mencetak kemasan khusus bantuan pangan. Nah, jadi untuk karungnya sendiri sudah dipersiapkan ya teman-teman, atau sudah dicetak kemasan khususnya, khusus untuk bantuan pangan ini. Nah, terkait distribusi dan penyebaran beras ke seluruh wilayah, Perum Bulog masih menunggu data KPM dari Kemensos. Nah, jadi Kemensos masih belum mengirimkan datanya ya teman-teman, siapa saja yang akan menerima. Nah, kita berdoa saja semoga lancar dan secepatnya cair. Nah, berdasarkan informasi terakhir yang diterima Perum Bulog, Badan Pangan Nasional atau Bappenas sudah mengirimkan surat kepada Kemensos untuk meminta data terkait KPM. Nah, jadi pihak Bappenas sudah menyurati ya teman-teman, sudah mengirimkan surat ke Kemensos supaya penerima data bansos ini segera dikirimkan. Infonya kemarin Bappenas sudah mengirimkan surat ke Kemensos untuk meminta data penerima bansos karena berasnya dibagikan door to door langsung kepada by name by address, ujarnya. Nah, jadi untuk bantuan beras ini akan langsung dibagikan ke rumah ya teman-teman oleh pihak PT Pos Indonesia atau pihak Bulog daerahnya masing-masing. Nah, sementara itu untuk bantuan telur dan daging ayam, Direktur Komersial PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero atau ID Food, Ardiansah Caniago menyebut pihaknya telah mengecek kesiapan stok telur dan daging ayam. Nah, persiapan kami sudah mengecek kesiapan stoknya aman, ungkapnya. Mengenai jumlah KPM, ID Food masih menunggu data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Nah, jadi untuk yang menerima bantuan telur dan ayam ini, datanya diambil dari yang terdaftar di dalam BKKBN ya teman-teman, bukan yang terdaftar di dalam DTKS. Nah, dan yang akan mendapatkan bantuan telur dan ayam ini diperkirakan mencapai 2 juta KPM. Kendati demikian, pihaknya masih menunggu data finalisasi dari BKKBN. Nah, sama ya teman-teman, untuk bantuan telur dan ayam pun masih dalam persiapan. Mari kita berdoa saja semoga lancar ya dan secepatnya dicairkan. Nah, perlu diketahui pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 8,26 triliun untuk penyaluran bansos pangan selama 3 bulan ke depan. Nah, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Bapak Isarah Tamarwata dalam konferensi pers APBN kita mengatakan bantuan berupa beras akan disalurkan melalui Perum Bulog kepada sekitar 21,3 juta KPM. Nah, jadi untuk yang mendapatkan bantuan beras adalah sekitar 21,3 juta KPM ya teman-teman. Jadi untuk KPM PKH maupun BPNT jika digabung ada 28,8 juta KPM. Nah, berarti ada sebagian yang tidak akan dapat bantuan beras tersebut ya teman-teman. Nah, berdoa saja semoga kalian termasuk yang bisa dapat bantuan beras itu. Nanti setelah dibagikan oleh Bulog, setelah mereka membagikan, mereka akan menagihkan kepada APBN.
Perkiraan kami sekitar 7,8 triliun rupiah hingga 7,9 triliun, termasuk ongkos membagikannya, jelas Isa. Nah, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan berupa telur dan daging ayam ya untuk keluarga dengan balita atau anak yang berpotensi stunting. Penyaluran akan dilakukan berdasarkan data BKKBN yang ditargetkan kepada sekitar 2,1 juta KPM. Nah, jadi untuk yang mendapatkan bantuan telur dan daging ayam itu adalah penerimanya untuk kategori masyarakat yang memiliki anak balita ya teman-teman dengan berpotensi stunting. Nah, apa itu stunting? Jadi ada permasalahan ya teman-teman dalam pertumbuhan si anak tersebut, seperti halnya kurang gizi dan lain-lain. Nah, perkiraan sementara dana yang akan ditagihkan pada APBN untuk daging ayam dan telur termasuk distribusinya sekitar 460 miliar untuk 3 bulan pembagian, yakni di bulan Maret, April, dan Mei tahun 2023 ini. Nah, jadi sama-sama 3 bulan ya teman-teman dicairkannya, baik itu bantuan beras, telur, dan daging ayam. Nah, itulah informasi terkait pencairan bantuan beras 30 kg ya teman-teman, serta bantuan telur dan daging ayam. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.